Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Pitasari dari Prodi Pendidikan Islam Manusia Dini, Fakultas Tarbiyah, dari kelas PIAUB 1 2018, angkatan 2018, NIM 1820210037. Di sini saya akan membuat cara menarik data riset menggunakan aplikasi Publish or Perish. Jika kalian belum menginstal Publish or Perish ini dari laptop, maka terlebih dahulu kalian install aplikasi ini. Jika sudah terinstall, maka tampilan awalnya itu seperti ini. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu Publish or Perish. Publish or Perish itu adalah program perangkat lunak yang mengambil dan menganalisis citasi akademik menggunakan berbagai sumber data. Saat ini Publish or Perish bisa menjangkau metadata dari termasuk Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, dan Web of Scan. Data citasi mentah ini kemudian dianalisis dan dibuat metrik. Pengembangan Publish or Perish ini juga dilakukan sejak tahun 2006 oleh seorang profesor bidang manajemen dari Universitas Middlesex bernama Anne Will Herzing. Software ini dijanjikan akan tersedia gratis selamanya untuk siapapun. Tentunya dukungan finansial dari pengembangan produk ini masih diharapkan untuk berkembang lebih baik lagi. Publish or Perish yaitu aplikasi untuk menarik data riset yang telah terpublish. Publish or Perish juga dapat digunakan untuk mengkaji literatur untuk mengetahui berapa banyak tema dan bahasan dalam penelitian yang memiliki kemiripan. Publish or Perish juga bisa mengetahui penulisan mana yang paling banyak listasinya. Kemudian Publish or Perish juga bisa mengetahui tahun terlama dan terbaru dalam artikel atau jurnal penelitian yang kita cari. Kemudian Publish or Perish juga dapat melakukan penelitian videometrinya. Jika kita mencari artikel atau jurnal yang relevan bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish. Jika kita ingin mengetahui artikel-artikel kita yang telah terpublish memiliki jumlah citasi berapa dan dapat lihat menggunakan aplikasi Publish or Perish ini, di sini ada tampilan untuk mencari data riset yang sudah terpublish dari Google Scholar, Microsoft, dan Scopus atau lain sebagainya itu bisa kita cari dalam ini. Di sini saya akan menggunakan dalam pencarian jurnal atau artikel bisa menggunakan Google Scholar. Jika kalian ingin menggunakan Google Scholar, maka klik saja Google Scholar. Maaf, saya belum mencari MySearch-nya. Kita klik dulu dan di sini kita klik saja Google Scholar. Nah, jika kalian sudah mengklik Google Scholar, maka ada tampilan seperti ini. Tampilan dari sini, yaitu di sini ada author atau nama pengarang, dan di sini ada publication name, yaitu publikasiannya, dan di sini ada title words atau tema penelitian dan keywords. Di sini saya akan memberikan contoh yang saya akan cari mengenai jurnal atau penelitian. Dari penelitian, misalnya saya akan mencari penelitian yaitu media pembelajaran pada anak usia dini. Saya singkat saja menjadi PAUD. Nah, di sini ada publication name-nya itu kalian isi atau tulis saja ya. Jurnal. Kalau kalian ingin mencari jurnal, klik saja di sini jurnal, tulis saja jurnal. Nah, jika kalian ingin mencari artikel, maka tulis saja di sini artikel. Karena di sini saya akan mencontohkan saya ingin mencari jurnal, maka di sini saya tulis saja jurnal.
Dan outsidernya itu atau pengarangnya itu kosongkan saja. Keywordnya juga kosongkan saja. Nah, di sini ada 1000, yaitu 1000 paper. Dalam kita mencari jurnal itu, ingin berapa banyak kalian mencari paper atau penelitian yang akan kalian cari itu ingin berapa banyak. Nah, di sini saya akan merubahnya itu menjadi 10 saja. Untuk supaya tidak terlalu banyak. Nah, di sini ada years, yaitu tahun penelitian yang ingin kita cari jurnalnya itu dari tahun keberapa. Dan di sini saya akan mencari dari tahun 2010 sampai ke 2015. Kita hapus dulu 2015. Jika kalian sudah ingin mencari dari penelitian jurnal. Nah, di sini saya akan mencari penelitian itu, yaitu tema media pembelajaran PAUD, dan publication name-nya itu ditulis saja jurnal, karena di sini kita ingin mencari jurnal, dan years-nya itu tahunnya itu kita isi saja 2010, 2015 sesuai yang ingin kalian cari tahunnya. Kalau sudah diisi, maka klik saja search. Nah, tidak lama ya untuk mencarinya itu. Di sini sudah tampil ada berapa pencarian yang kita cari. Nah, di sini juga ada riset yang menjelaskan bahwa artikel atau jurnal yang kita tarik ini dari tahun yang kita cari, dari 2010-2012. Lama terbitnya itu dari 2011 sampai 2015, dan citasinya itu ada 13, dan papernya itu ada 10 sesuai dengan yang kita cari, 10. Citasi per tahunnya itu ada 1/30, dan di sini ada ranking index. Jika saya akan mencoba klik. Nah, di sini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jika kita klik lagi, maka diurutkan dari 1 sampai dengan yang terbesar. Dari terbesar. Paper yang kita cari ini masih dalam pencarian Google Scholar, ini masih campuran. Nah, di sini porsi itu dari per tahun dari jurnal yang kita cari itu dari 033 sampai dengan 000. Nah, di sini titel yaitu judul dari jurnal yang kita cari, yaitu ada persepsi guru PAUD dalam merangkai media pembelajaran, dan ini tahun dari kan kita mencari tahunnya tadi dari 2010 sampai 2015. Nah, publikasinya itu yaitu dari publikasinya itu Jurnal Pendidikan Anak dari gelar seni budaya sampai ke bawahnya, dan publisher itu yaitu jurnal dari jurnal apa. Nah, di sini ada jurnal FKIP Unila, ada dari macam-macam lah itunya. Dan di sini untuk kita bisa mengetahui apakah jurnal itu asli atau tidak, di sini kita bisa klik saja mengetahui nama pengarangnya. Tunggu. Nah, di sini sudah tampil. Benar. Di sini kan di situ tadi ada persepsi guru PAUD dalam merancang media pembelajaran dari PG PAUD FKIP Universitas Lampung, dari Unila. Dan di sini ada referensinya. Itu ada referensinya. Dan di sini ada juga dijelaskan ada lingkungan Fakultas Keguruan Tinggi dari Pendidikan Lampung. Nah, itu. Kalau sudah, kita kembalikan saja.
Nah, dari data-data jurnal yang sudah kita cari dalam mengisi publication name, jurnal, dan title words sudah kita isi media pembelajaran. Nah, dari paper ini. Nah, dari data-data yang muncul pada publish or perish ini hanya berupa metadata, bukan full text. Jadi tidak ada abstraknya karena publish or perish ini tidak menampilkan abstraknya sama sekali. Tidak bisa kita lihat, jadi yang hanya kita bisa ambil itu dari sebuah penelitian atau artikel yang kita teliti ini dari menggunakan publish or perish ini, yaitu yang kita ambil itu hanya bisa mengambil nama pengarangnya dari publication-nya ini, dan publisher-nya itu ada Jurnal Archive, dan tipenya itu dari PDF. Kemudian itu tahun yang kita bisa ketahui. Nah, dari penelitian itu hanya itu saja yang bisa diambil. Untuk menyimpan data-data ini, kita bisa klik terlebih dahulu. Klik saja ini. Nah, jika kalian sudah mengkliknya, maka klik saja Save Result. Jika sudah, maka ada tampilan seperti ini. Maka klik Result as Risk atau Rep Manager. Klik. Nah, jika sudah terklik, maka kalian sesuai keinginan kalian menyimpannya di mana. Saya ingin menyimpannya dari PC ini, dari dokumen. Jika kalian ingin mencari atau membuat media pembelajaran, manfaat media pembelajaran tadi, kalian bisa menyimpannya di mana saja. Kalau saya dari materi perkembangan, karena masih terlalu dikit. Nah, di sini saya rubah dulu terlebih dahulu namanya. Contoh media pembelajaran out. Jika sudah, di sini ada reference manager. Kalian bisa merubahnya atau apa itulah. Sudah itu kalian save. Sudah di save. Klik. Nah, jika kalian sudah meng-save-nya itu, data-data tersebut yang hanya bisa diambil yang berupa nama, judul, publisher-nya, dan tipenya saja. Selain itu tidak bisa. Aplikasi Publish or Perish ini banyak sekali kegunaannya. Dari kita bisa menggunakan yang pertama itu publikasi or perish itu dapat membantu Anda untuk menentukan jurnal tujuan publikasi dalam sebuah artikel. Yang dimaksudnya itu inilah yang bisa dicari dari pengarang, dan tahun, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu publikasi or perish ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan literatur atau mereview. Maksudnya itu kita bisa mereview jurnal yang kita ambil. Misalnya tadi kan saya mengambil media pembelajaran PAUD dari tahun 2010 sampai 2015, dan muncullah tadi ada beberapa karena saya mencarinya hanya 10. Itu kita bisa mereview jurnal-jurnal yang kita telah cari. Yang ketiga, manfaatnya itu publikasi or perish ini juga dapat dipakai untuk melihat performa meneliti melalui karya tulis ilmiahnya. Nah, kita bisa meneliti karya tulis ilmiah dari sebuah judul, misalnya dari judul media pembelajaran yang saya buat tadi, media pembelajaran PAUD. Nah, yang keempat itu Publish or Perish ini juga dapat digunakan untuk meriset bibliometrik. Nah, maksudnya itu kita bisa meriset data-data yang dari jurnal yang kita sudah cari ini, dan lain sebagainya.
Publication Orpheus ini juga sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memanen atau mencari metadata bukan full text yang seperti saya katakan tadi, karya ilmiah semua bidang ilmu secara gratis. Publikasi Orpheus ini adalah alternatif untuk Anda yang tidak memiliki akses berlangganan kepada basis data komersial atau Publish Orpheus ini bisa digunakan secara gratis. Publish Orpheus ini juga dapat membantu kita untuk melakukan penelusuran metadata artikel ilmiah dari berbagai Google Scholar, Crossop yang seperti ini tadi, Crossop, Google Scholar Profile dan Microscope Academy Scopus Web of Scan dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itulah saja dari cara menggunakan Publish Orpheus untuk menarik data riset. Saya Aliana Pitasari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.